Halo sahabat Sonora dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Rosalia Setiawati. Saat saya masih bergabung di Radio Sonora, nama udara saya adalah Rosa. Jogja 15 tahun yang lalu saat gempa bumi terjadi, tepatnya 27 Mei 2006, menceritakan mengenai kejadian tersebut merupakan hal yang sangat emosional bagi saya walaupun sudah 15 tahun berlalu. 27 Mei 2006 yang silam, waktu itu hari Sabtu pagi, saya sedang bersiap-siap untuk bekerja di Radio Sonora, karena kalau pagi hari itu Sonora ada liputan pantauan lalu lintas, jadi saya bersiap-siap untuk melakukan pantauan lalu lintas di pagi hari. Salah satu ciri khas dari Sonora, laporan lalu lintasnya. Kemudian saat gempa terjadi terus terang panik karena goncangannya cukup keras. Kemudian saya dan rekan satu kontrakan keluar rumah dan kami langsung menuju ke area di mana kami bisa memandang Gunung Merapi. Waktu itu saya tinggal di kawasan Gejayan, tepatnya di Jembatan Merah. Jadi Gunung Merapi memang masih bisa terlihat walaupun dari kejauhan. Dan memang sesaat setelah gempa dirasakan, memandang Gunung Merapi, Merapi terjadi erupsi dan gugurannya tampak bisa saya lihat dengan cukup jelas walaupun dari kejauhan. Mengapa langsung otomatis melihat Gunung Merapi? Karena waktu itu sebagai jurnalis yang berada di Jogja, saya maupun teman-teman reporter Sonora lainnya sudah kurang lebih 1 bulan memantau aktivitas Merapi yang sudah memasuki fase erupsi. Jadi waktu itu otomatis saja memandang ke Merapi. Setelah beberapa saat getaran gempa sudah tidak terasa dan tetangga-tetangga juga yang berada di luar juga sudah mulai tenang begitu. Kami kemudian kembali ke rumah untuk meneruskan aktivitas. Tidak terbayang bahwa gempa itu dampaknya begitu dahsyat, di mana ribuan rumah hancur dan ada juga ribuan orang yang meninggal dunia, kemudian akhirnya tidak dapat beraktivitas fisik kembali. Tidak terbayang karena di lingkungan tempat tinggal saya itu rumah yang roboh tidak ada. Jadi hanya beberapa yang mengalami retak, itu pun juga tidak terlalu parah. Jadi memang tidak kebayang bahwa gempa pagi itu mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa dan juga kehilangan tempat tinggal. Melanjutkan aktivitas pagi hari, masuk rumah, kemudian saya menerima satu pesan SMS. Pesannya sangat singkat, "Mbak, di Prambanan ada yang meninggal," begitu. Saya baca sepintas dan tidak saya balas karena saya terburu-buru untuk segera meluncur ke jalan untuk melakukan pantauan lalu lintas. Bayangan saya sih cuman, oh mungkin orangnya terkena serangan jantung gitu ya, kaget karena getaran gempanya cukup keras begitu. Kemudian saya mengendarai motor saya ke arah UNY, jadi lewat UNY itu kemudian ke arah selatan melalui Jalan Insinyur Yohanes. Waktu itu Insinyur Yohanes jalannya masih 2 arah. Melintas di salah satu mall, Galleria Mall, waktu itu saya agak terperangah karena bangunan temboknya yang sebelah sisi timur itu ada retakan yang sangat panjang gitu. Jadi melintang di bangunan tersebut. Hanya saya memang tidak berhenti, saya lanjutkan perjalanan dan di depan Galleria Mall itu adalah Rumah Sakit Bethesda. Jalanan waktu saya berada di sana itu belum begitu padat, belum chaos gitu ya. Karena kan beberapa saat setelah itu baru kemudian kekeosan itu terjadi di mana masyarakat yang dari selatan berbondong-bondong ke utara, kemudian yang dari utara berbondong-bondong ke selatan gitu. Namun saat saya melintas itu memang sudah ada beberapa ambulan ataupun mobil-mobil bak terbuka yang mengevakuasi orang-orang begitu ya. Kemudian saya putuskan untuk saya berhenti di Rumah Sakit Bethesda. Motor saya parkir, kemudian saya langsung menuju ke IGD. Di depan IGD itu baru saja ada sebuah mobil ambulans yang sampai tiba dan juga satu buah pick up bak terbuka. Kalau yang di ambulan itu ada satu orang laki-laki, usianya mungkin sekitar 35 tahunan begitu ya, mengerang kesakitan karena kakinya mungkin mengalami patah tulang. Gitu.
fraktur. Nah, kalau yang di pick up bak terbuka ini lebih banyak lagi dan lebih beragam begitu ya. Jadi ada yang mengalami fraktur, baik patah kakinya, patah tangannya, ada yang mengalami luka terbuka, kemudian ada yang kondisinya masih sadar, tapi juga beberapa ada yang kondisinya sudah tidak sadar begitu. Di depan IGD saya hanya mengamati karena semua tim medis, beberapa perawat, kemudian ada 1 dokter kalau nggak salah, terus driver ambulansnya begitu, bahkan security cukup kewalahan untuk mengevakuasi korban yang baru saja tiba, kemudian dievakuasi dari kendaraan untuk masuk ke IGD begitu. Jadi waktu itu saya hanya mengamati saja karena kan nggak etis juga ya ketika saya menyela untuk mendapatkan informasi padahal mereka masih melakukan penanganan. Kemudian setelah mengamati sesaat di IGD, saya beralih ke lobi rumah sakit Bethesda. Di sana kaca bangunan itu memang sudah berserakan di mana-mana, jadi cuma dipinggirkan saja karena semua tenaga fokus untuk handle korban. Jadi hanya dipinggirkan begitu supaya tidak mencelakai orang yang berlalu lalang ataupun pasien yang berada di situ. Di lobi tidak hanya korban yang baru saja datang begitu, tetapi sebagian pasien nampaknya yang ada di rumah sakit Bethesda itu juga sudah dipindahkan ke lobi sehingga bila terjadi sesuatu itu evakuasi mereka jauh lebih mudah. Nah, di lobi saya lihat hanya pantau situasinya saja sesaat, belum mendapatkan narasumber karena tim medis juga cukup repot menghandle pasien. Saya masuk ke dalam, saya susuri beberapa selasar yang ada di rumah sakit Bethesda waktu itu. Kemudian sampai selasar yang berada di belakang IGD itu ada 1 orang perawat yang manggil saya, "Mbak, sini tolong bantu saya," begitu. Saya dekati, "Gimana Pak, apa yang bisa saya bantu?" "Saya mau penanganan, tolong Bapak ini dipegang kakinya," gitu. Jadi ada seorang lelaki usianya sekitar 40 tahun, menggunakan kaos, kemudian celana pendek dan badannya itu belepotan debu-debu bangunan gitu ya. Sepertinya kena tertimpa bangunan atau gimana begitu. Kemudian saya pegang kaki Bapak itu karena si perawat ini mau melakukan injeksi. Tapi Bapak ini sebenarnya kondisinya sudah setengah sadar. Jadi dia juga secara tidak sadar itu mengelak terus. Jadi tangannya begini terus gitu. Nah, si perawat ini berusaha menenangkan untuk tangannya untuk dia bisa injeksi, sementara saya diminta untuk memegang kakinya, kedua kakinya. Pada saat itu yang saya rasakan adalah kakinya ini suhu tubuhnya menurun secara drastis dan merambat ke atas begitu. Saya hanya bisa berdoa, Pak selamat ya Pak, ya Tuhan ini semoga selamat begitu ya. Belum sampai dilakukan tindakan oleh perawat, jadi baru berusaha menenangkan, si Bapak ini tiba-tiba sudah tidak bereaksi apa-apa. Tidak bereaksi apa-apa oleh sang perawat ini berusaha disadarkan begitu, tidak bereaksi. Dan di situ pasien itu terus berdatangan sehingga tenaga medis betul-betul kewalahan. Sempat dilakukan PCR tetapi tidak berhasil gitu. Jadi pagi itu sangat syok gitu ya. Jadi saya diminta tolong untuk pegang seseorang, kemudian orang ini meninggal di depan mata saya begitu saja gitu. Jadi apa ya? Menjadi sangat emosional sekali memang ketika bercerita tentang gempa gitu, apalagi detail-detailnya. Nah, di sebelah Bapak ini ada yang menangis terus, ternyata anaknya usianya baru sekitar SMP begitu. Saya coba bertanya pada si anak ini, rumahnya di mana begitu. Terus kenapa bapaknya dibawa ke rumah sakit. Jadi si anak menjawab bahwa rumahnya itu dari daerah Prambanan dan pagi itu bapaknya lagi siap-siap mau ke sawah gitu. Tapi gempa terjadi dan bapaknya ini tertimpa tembok bangunan rumah gitu. Itu. Setelah si bapak ini meninggal, kemudian ada beberapa tim medis lainnya yang datang. Jadi buat saya kembali lagi bahwa tugas saya sebagai jurnalis, saya harus kolek data yang lainnya juga. Jadi saya izin kepada perawat yang tadi memanggil saya untuk saya meninggalkan tempat itu. Gitu. Saya kembali lagi ke lobi, saya amati lobi rumah sakit Bethesda.
Kemudian saya menyisir dan saya menemukan ada 3 jenazah. 3 jenazah yang berada di lobi, di mana lobi itu juga ada pasien, serta ada korban yang masih hidup dan mendapatkan perawatan. Keterangan untuk 2 jenazah bisa saya dapatkan karena ada keluarga yang menunggui, begitu ya, 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Namun ada jenazah yang agak terpisah sedikit jauh begitu ya, hanya ditutupi kertas koran. Saya mengira itu laki-laki, sepertinya laki-laki ya, tapi hanya untuk memastikan saya dekati jenazah itu, karena perawakannya agak mungil dan tidak begitu berotot seperti laki-laki pada kebanyakan ya, kadang kan bisa langsung tampak begitu. Akhirnya saya buka kertas koran itu, tambah syok juga, jadi ternyata si bapak yang meninggal ini mengalami trauma berat di bagian muka dan kepala gitu. Jadi ketika saya buka, saya baru sadari bahwa di kepala beliau, di bawah kepala beliau itu adalah genangan darah semua dan mukanya itu rata karena mungkin tertimpa bangunan seperti itu. Tapi physically yang lainnya utuh. Nah, di situ akhirnya saya kembali tutup wajah si bapak yang meninggal ini. Kemudian saya didatangi oleh salah satu keluarga korban yang dirawat di situ, mbak-mbak yang mengajak saya untuk melayakkan jenazah yang tidak ada keluarganya ini. Jadi kemudian kita lipat tangannya, kita luruskan kakinya beliau, kita bersihkan begitu ya. Kemudian si mbak ini mengikat jempolnya bapak ini dengan seutas kasa. Saya nggak tahu dia kok bisa dapat kasa dari mana gitu loh. Padahal di situ crowded sekali. Itu kemudian ya sudah, akhirnya kita tinggalkan karena bukan kewenangan kami juga gitu. Saya coba untuk cari data yang lainnya. Saya sempat wawancara sama mbaknya karena beliau berkenan, jadi menanyakan rumahnya di mana, apa yang terjadi ketika saat gempa, rumahnya bagaimana, kemudian apakah ada keluarga yang menjadi korban. Si mbak ini kebetulan kehilangan adiknya, karena adiknya meninggal dalam perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit, jadi meninggalnya di perjalanan. Tetapi beliau cukup kooperatif untuk bisa saya lakukan wawancara. Jadi itu adalah wawancara pertama saya dengan salah satu korban secara langsung yang cukup detail datanya. Setelah itu saya keluar area parkir rumah sakit Bethesda, waktu itu sudah cukup ramai, lebih banyak korban yang sudah dibawa ke situ, jadi mereka hanya ditaruh di depan karena IGD dan lobi itu sudah penuh begitu, dan lantai 2, lantai 3 tidak mungkin difungsikan dalam kondisi gempa yang susulannya terus-menerus. Kemudian ada satu orang dokter yang sedang melakukan penanganan, tetapi saya amati penanganannya tidak terlalu berat karena traumanya yang ditangani itu trauma ringan. Kemudian saya dekati, saya izin dok, mohon maaf apakah saya bisa melakukan wawancara singkat dengan dokter. Gitu. Dokter ini menjawab, nggak apa-apa mbak, tapi jangan kelamaan, jangan kebanyakan karena saya harus segera tangani pasien-pasien gitu. Jadi waktu itu saya tidak sodorkan tape recorder juga, tetapi saya langsung bertanya, dokter apa yang dibutuhkan saat ini begitu. Jadi beliau menjawab, kami butuh lebih banyak tenaga medis, perawat, dokter, berapapun siapapun yang punya basic untuk kesehatan, tolong bantu kami untuk handle pasien karena pasiennya terus berdatangan dan semakin banyak. Selain itu butuh spalek karena banyak yang mengalami fraktur sehingga kebutuhannya pasti juga akan bertambah. Kemudian obat-obatan utamakan antibiotik, waktu itu beliau menyampaikan seperti itu. Setelah itu saya bersiap untuk laporan karena setidaknya untuk laporan pandangan mata on the spot dari titik pertama yaitu Rumah Sakit Bethesda sudah cukup bagi saya waktu itu. Jadi saya mau live report, saya coba kontak kantor, jengkel banget karena bolak-balik telepon kantor studio Sonora Jogja waktu itu nggak nyambung, tetapi saya juga nggak tahu gitu, saya belum paham bahwa salah satu dampak gempa itu BTS itu bergeser gitu, sehingga sinyal komunikasi itu juga tidak terlalu bagus gitu. Pokoknya tetap coba connect gitu ya, hubungi kantor sampai kemudian akhirnya diangkat
Diangkat tuh udah sempat mau maki-maki, waktu itu yang siaran Gary dan Mas Bambang. Jadi Gary penyiarnya pagi hari dan Mas Bambang di operator. Tetapi waktu itu saya kemudian, Ger, gimana? Gitu. Jadi agak-agak emosi juga waktu itu, mau laporan nggak bisa masuk-masuk. Terus Gary itu juga setengah berteriak, aman, aman, antena aman, aman. Kita bisa siaran, kita masih bisa siaran. Itu Gary yang sampaikan. Terus, oke, aku mau laporan dari Bethesda. Kemudian Gary menjawab, Jakarta, langsung Jakarta. Jadi saya diarahkan untuk langsung memberikan laporan itu melalui Sonora Jakarta. Kemudian saya sempat tanya, Ger gimana? Apa sih? Apaan sih? Gitu kan. Gary bilang bahwa gempa, iya gempa, tahu kenapa? Kantor masih berantakan, rak-rak semua jatuh gitu. Saya bayangkan ada ribuan kaset yang berjatuhan di mana-mana gitu. Tetapi karena Gary bilang arahkan ke Jakarta, saya kemudian tutup hubungan dengan Gary. Saya coba kontak Jakarta dan saya lakukan laporan pertama saya langsung ke melalui Sonora Jakarta. Habis dari situ kemudian muncul isu. Jadi saya di Rumah Sakit Bethesda sampai jam berapa ya? Sekitar setengah 10, jam 10 pagi waktu itu sudah muncul isu. Ada yang orang yang bilang air sudah sampai jembatan layang Lempuyangan gitu. Lah, Bethesda dengan Lempuyangan itu jembatan layangnya dekat sekali gitu. Saya pikir apakah ada pipa PDAM yang jebol atau bagaimana gitu. Terus kemudian ada orang yang berteriak tsunami, tsunami gitu. Agak panik juga gitu loh. Cuman logika saya adalah ketinggiannya kota Jogja itu 800 meter. Kemudian dari selatan ke utara itu sekian puluh kilometer. Jadi kalaupun ada tsunami pasti airnya butuh waktu sekian menit atau sekian jam lah waktu itu. Nah, seingat saya Bethesda itu ada lantai 3-nya. Dan di situ ada jendela yang kita bisa melihat ke jembatan layang Lempuyangan. Kemudian saya putuskan, itu keputusan bodoh sebenarnya yang saya lakukan. Jadi saya lari dari bawah untuk ke lantai 3. Kemudian saya mencari kaca untuk yang kelihatan itu jembatan layang Lempuyangan untuk saya memastikan ada air atau tidak. Gitu. Dan saya lari ke lantai 3, saya lihat nggak ada air, nggak ada apa-apa. Ngapain pada teriak-teriak air gitu. Setelah itu saya lari lagi ke bawah dan saya bilang ke beberapa orang-orang yang ada di lobi, nggak ada air, nggak ada tsunami, aman. Jembatan Lempuyangan kering kok, gitu ya. Jadi terjadi interaksi dengan beberapa pasien di situ. Setelah itu saya meninggalkan Rumah Sakit Bethesda, waktu itu langsung ke BPPTK Yogyakarta di Timoho, kan dekat juga itu. Bayangan saya adalah saya harus mendapatkan updating tentang Merapi, bagaimana dampak gempa tersebut terhadap Gunung Merapi, karena orang kan juga masih fokus erupsi Merapi juga. Sampai sana bangunan gedung olahraga depannya BPPTK itu rusak, jadi atapnya itu ambruk. Di BPPTK kemudian sudah ada beberapa rekan jurnalis lainnya yang ada di sana. Kemudian kami diperlihatkan oleh Pak Radomo Purbo waktu itu kertas yang grafik seismografnya, dan diperlihatkan ketika gempa yang pukul 5 lebih 55 itu grafiknya over dari kertasnya gitu loh, jadi getarannya memang sangat kencang. Dan kemudian diperlihatkan getaran-getaran dari gempa susulan yang tercatat di alat seismograf di BPPTK waktu itu. Setelah itu melakukan laporan kembali, kemudian saya putuskan saya kembali ke kantor karena handphone lowbat. 2006 itu power bank kayaknya ya mungkin sudah ada tetapi menjadi barang mewah gitu ya. Dan saya nggak punya power bank saat itu. Jadi saya kembali ke kantor untuk ngecas. Nah, baru sampai kantor itu saya terupdate informasi yang lebih banyak lagi tentang gempa. Gempanya 5,9, kedalamnya tidak terlalu dalam gitu, terjadi di daratan, dan korbannya ribuan. Jadi ketika disampaikan itu saya baru setengah nggak percaya gitu. Kemudian di sana sudah berkumpul semua kru, kepala studio waktu itu Mas James, itu sudah berada di sana juga. Ada beberapa teman-teman yang belum hadir karena tempat tinggalnya di Prambanan. Jadi mereka harus memastikan keluarganya semua selamat dan aman sebelum mereka ke studio untuk melakukan ketugasan dan juga memberikan layanan informasi terhadap masyarakat. Nah, di kantor kemudian dilakukan briefing singkat oleh Mas James, kepala studio, tentang apa yang kita lakukan, siapa melakukan peliputan apa, di mana, seperti itu. Kemudian di kantor bagaimana,
Nah, Sonora sendiri sebenarnya menjadi satu radio yang pertama kali mengudara sesaat setelah gempa terjadi. 15 menit kayaknya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang spesial buat Sonora sendiri, teman-teman yang ada di Sonora, karena itu adalah SOP baku gitu. Jadi kalau di Jogja itu paling sering untuk listrik itu mati listrik. Jadi rentang 15 menit, maksimal 15 menit itu kami sudah harus bisa mengudara. Tetapi pada saat gempa itu menjadi salah satu yang sangat krusial dan sangat penting untuk masyarakat, bahwa masyarakat tidak bisa mengakses televisi, listrik mati, nggak ada aliran listrik, kemudian apalagi internet jaringannya tidak bisa diakses begitu. Radio menjadi salah satu harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan beruntung saya bergabung dengan Sonora, di mana Sonora adalah salah satu radio berita dengan menyajikan fakta dan data sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan begitu ya. Jadi kalau laporan itu kita harus cross check beberapa pihak, nggak bisa asal langsung laporan aja. Nah, semua kru dioptimalkan untuk melakukan peliputan. Itu juga spesialnya dari teman-teman kru Sonora. Pada situasi tertentu, pada emergency, semuanya bisa melakukan peliputan karena punya basic yang sama. Jadi yang reporter yang tadinya reporter sudah pasti liputan. Tetapi kalau misalnya penyiar juga bisa liputan, bahkan operator pun bisa melakukan peliputan. Hanya memang kemarin waktu itu adalah dispesialisasikan. Kalau reporter khusus spot-spot atau orang-orang yang memang news value-nya sangat tinggi untuk digali lebih banyak informasinya begitu. Kemudian hal lain yang dilakukan adalah sama sekali tidak ada iklan yang diputar. Jadi mulai siaran pukul 6.30 waktu itu, 6.30 dan kemudian sampai sekian minggu selanjutnya itu Sonora tidak mutar lagu, tidak mutar iklan, hanya pure menjadi sarana komunikasi dan sarana informasi bagi masyarakat dan dari masyarakat itu. Kalau waktu di awal-awal, hari-hari awal setelah gempa, penugasan saya lebih banyak dari rumah sakit ke rumah sakit. Jadi untuk memantau berapa banyak korban yang masuk, kemudian juga ke beberapa instansi pemerintah, jadi updating mengenai korban-korban, baik korban jiwa ataupun korban yang kehilangan tempat tinggal, atau korban-korban, kalau di rumah sakit juga korban-korban yang mengalami cedera parah seperti itu, jadi berapa pasiennya. Kalau teman-teman yang lain juga sudah mulai mobile seperti di Bantul, Sleman begitu. Untuk Klaten juga kami lakukan liputan, terutama daerah Prambanan begitu ya, untuk updating tentang apa yang terjadi. Nah, saya baru, kalau secara pribadi saya baru ke daerah Bantul itu kalau tidak salah hari ketiga atau hari kelima gitu, dan baru yang setengahnya nggak percaya gitu. Jadi saya liputan malam. Bekal saya adalah ID card Radio Sonora. Itu adalah ID card paling sakti waktu itu, karena yang paling dipercaya masyarakat untuk menyajikan informasi. Saya pede banget. Saya jadi malam-malam sekitar jam 8 saya mulai geser dari studio, begitu saya ke daerah Pundong, gelap banget, nggak ada aliran listrik waktu itu. Jadi andalan saya ya cuma lampu motor saya. Masuk ke beberapa kampung gitu, awalnya agak takut sih, karena di depan itu berjaga bapak-bapak dan para orang mudanya begitu. Sebagian membawa peralatan keamanan, ada yang membawa sajam, karena waktu itu sempat juga beredar isu mengenai banyaknya penjarah dari kota lain yang mulai berdatangan untuk menjarah rumah-rumah yang sudah hancur dan ditinggalkan oleh warga untuk mereka tinggal di tenda-tenda darurat gitu. Tetapi ketika masuk ke sana tidak semengeri yang saya bayangkan. Jadi ketika saya jelaskan, saya izin masuk begitu, saya jelaskan siapa saya, instansi saya dari mana, saya dari Radio Sonora. Mereka sangat welcome. Jadi masyarakat tuh kayak yang mereka masih pada kondisi kesusahan, tetapi mereka dengan sukarela memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada saya waktu itu. Jadi mereka jelaskan detail gitu, ini kampung apa namanya, ada berapa kakak, berapa yang terdampak, berapa rumah yang rusak,
berapa orang yang meninggal dunia, sudah dimakamkan atau belum, keluarganya ada yang dirawat di rumah sakit atau tidak, dan juga masyarakat atau warga yang dirawat di kampung, jadi oleh masyarakat sekitar itu ya dirawat sendiri gitu bersama-sama, karena mungkin terluka tetapi bukan yang parah, tidak harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi mereka tinggal di barak-barak tenda-tenda darurat dan di kandang-kandang sapi. Jadi ada yang punya kandang sapi, mereka menganggap kandang sapi dengan bangunan dari struktur dari kayu itu jauh lebih aman karena tidak, kalau goncangan itu tetap masih kokoh gitu. Ya itu, dan mereka memberikan informasi juga mengenai apa yang masih mereka butuhkan begitu. Kebanyakan sih waktu itu minta selimut, minta batu baterai, jadi mereka bisa mengakses radio. Nah di situ saya menjadi juga bangga banget gitu loh, bahwa ketika situasi kebencanaan yang paling kritis di mana akses listrik dan informasi menjadi sangat terbatas, radio menjadi solusi untuk memberikan informasi karena bisa dijangkau dengan peralatan yang sangat sederhana gitu. Dan asal punya batu baterai aja atau mungkin aki setruman gitu, masyarakat bisa mengakses informasi. Dan waktu itu semua yang mendengarkannya sonora gitu loh. Itu yang di di beberapa kampung yang ada di Bantul gitu. Ada satu kampung di situ saya tidak tahu bahwa ada satu teman saya yang tinggal di situ. Jadi rumahnya itu luluh lantak dengan tanah. Dia kehilangan ibunya begitu. Jadi ya waktu itu liputan sambil nangis karena secara kemanusiaan itu kayak ngelihat kondisi itu, kita orang Jogja jadi keterikatannya dengan daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi kuat gitu ya, makan minum dan segala hal aktivitas dilakukan di Jogja. Ketika kondisinya seperti itu tetap nangis gitu ya, dan apalagi ada salah satu korban yang saya kenal dan cukup dekat karena teman kuliah, wah tambah emosional waktu itu. Tetapi tentu saja sesuai dengan SOP yang ada di Radio Sonora bahwa menyajikan berita itu harus sesuai fakta dan data, tidak boleh emosi begitu ya, maksudnya bahwa media ini harus netral. Ya, sisi-sisi kemanusiaan bisa dimasukkan begitu. Jadi ya tetap itu bisa saya sajikan gitu. Semampu saya waktu itu karena emosinya jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi sambil nangis, tapi untungnya radio jadi nggak bisa dilihat sama sahabat Sonora begitu. Itu beberapa pengalaman yang saya alami ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin juga banyak gitu ya, yang ke Rumah Sakit Sleman atau yang ke Klaten begitu ya. Kebetulan kalau Sonora itu karena kita menjadi media informasi yang paling pertama mengudara setelah gempa, sehingga hampir semua masyarakat itu mendengarkannya Radio Sonora sebelum radio yang lain mulai siaran begitu ya. Jadi melakukan peliputan itu juga bersama dengan Gubernur Sri Sultan, kemudian GKR Hemas begitu. Jadi kami mendampingi beliau-beliau begitu bergantian untuk melihat secara langsung beberapa daerah, dan di situ kami juga bisa gali informasi yang lebih detail, dan secara pemerintahan kami bisa mengakses kebijakan yang ingin dilakukan dari pemerintah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu untuk masyarakatnya seperti apa. Itu yang jelas itu hanya sebagian saja, kalau detail yang lainnya banyak, jadi ini 24 jam nggak bakalan cukup untuk saya ceritakan gitu ya. Kalau teman-teman yang kita Sonora waktu itu bisa dikatakan sebenarnya kita nggak pernah istirahat, nyaris nggak pernah istirahat. Tetapi ajaibnya kita masih fine-fine aja waktu itu. Jadi kalau istirahat itu, kalau di kantor itu istirahat. Tapi di kantor itu juga kita sambil jadi operator, kita sambil mandi, kita tidur. Jadi selama 2 minggu awal itu rumahnya pindah di kantor. Yang liputan juga kembali ke kantor itu hanya untuk ngecas HP. Jadi kalau tidur paling kita 1 jam, maksimal 2 jam begitu. Kembali lagi ke lapangan. Tetapi karena situasi dan kondisinya seperti itu, sehingga kita kayaknya masing-masing semuanya ya terpacu dan terpicu bahwa masyarakat butuh informasi nih. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting yang kita lakukan demi masyarakat, kita melakukan itu. Itu sih. Jadi itu pengalaman saya, bangga dan bersyukur saya pernah jadi bagian dari Sonora ketika terjadinya gempa 27 Mei 2006.
dan semoga dulu informasi yang kami sampaikan, terutama saya sampaikan, bermanfaat untuk sahabat Sonora semuanya. Terima kasih, sukses selalu, dan jangan lupa masih pandemi, protokol kesehatan tetap kita jaga, dan semoga sahabat Sonora semuanya dilimpahi dan diberkahi oleh kesehatan. Sampai jumpa.